yaitu sejarah tes kepribadian terstruktur. Nah, sejarah tes kepribadian terstruktur ini dimulai pada tahun 1920 dengan tes Word Personal Data Sheet. Nah, selanjutnya dilanjutkan dengan tes MMPI pada tahun 1943. Kemudian dilanjutkan lagi dengan tes PPPS dan tes 16PF pada tahun 1995. Asal-muasal tes kepribadian ini dimulai sekitaran abad ke-18 dan ke-19. Nah, pada waktu itu kepribadian ini dinilai melalui frenologi atau ilmu yang mempelajari hubungan tengkorak dengan karakter manusia, pengukuran tengkorak manusia, dan fisiogonomi, ilmu yang membaca tentang karakter seseorang melalui wajah. Nah, pada akhir abad ke-19, Sir Francis Galton mencoba pendekatan lain untuk menilai kepribadian seseorang. Nah, Galton memperkirakan jumlah kata sifat dalam kamus bahasa Inggris itu akhirnya disempurnakan oleh Thurston menjadi 60 kata umum yang umum digunakan untuk mendeskripsikan sifat kala itu. Melalui analisis faktor tanggapan dari 1.300 peserta, Thurston akhirnya berhasil mengurangi 60 kata sifat tersebut menjadi 5 faktor umum. Nah, prosedur ini lalu dimanfaatkan oleh Raymond Cattell yang juga menghasilkan data pada akhirnya menunjukkan struktur 5 faktor. Bekerja dengan para peneliti lainnya selama beberapa dekade menghasilkan dukungan tambahan untuk struktur 5 faktor tersebut. McCrae dan Costa mengoperasikan 5 faktor kepribadian ke dalam ukuran yang disebut NEOP, yang merupakan salah satu jenis tes kepribadian yang populer hingga kini. Tes kepribadian lainnya yaitu Word Personal Data Sheet yang dikembangkan untuk Perang Dunia I sebagai tes untuk wajib militer baru. Pengertian tes kepribadian berstruktur. Tes kepribadian berstruktur didefinisikan sebagai prosedur lapor diri yang menyediakan sejumlah pertanyaan untuk dijawab subjek dengan benar atau salah, atau memilih karakteristik yang paling menggambarkan dari 2 atau lebih alternatif. Strategi pembuatan tes dalam kepribadian terstruktur. Terdapat 6 strategi dalam tes kepribadian terstruktur. Yang pertama, strategi deduktif, yang merupakan strategi yang berisi alasan dan logika deduktif dalam memaknai jawaban. Yang kedua, strategi isi logis, yang merupakan strategi yang berisi alasan dan logika deduktif dalam mengembangkan tes. Yang ketiga, strategi teoritis, yang bertujuan untuk membuat sistem sesuai teori dasarnya, mempunyai karakteristik apa saja untuk sebuah tipe tes kepribadian. Yang keempat, strategis empiris, yaitu pengumpulan data dan analisis statistik untuk memaknai data. Yang kelima, strategi kelompok kriteria, berangkat dari karakteristik yang sama dari sebuah kelompok. Yang terakhir, strategis analisis faktor, menggunakan analisis faktor untuk menentukan dimensi dasar kepribadian. Baik, yang berikut contoh tes kepribadian terstruktur. Yang pertama, Woodward Personal Data Sheet, atau yang memiliki tujuan untuk mengidentifikasi calon tentara yang mungkin mengalami breakdown saat perang, atau untuk mengidentifikasi merekrut militer yang akan kemungkinan untuk memecah dalam pertempuran. Yang kedua, Bell Adjustment Inventory, atau tes yang dilakukan sebagai penyesuaian diri dalam berbagai area. Burn-Reuten Personnel Inventory dapat digunakan sebagai subjek sampai usia 13 tahun dan meliputi item yang berhubungan dengan 6 kepribadian. Berikut Money Problem Checklist, terdiri dari deretan masalah yang terjadi berulang kali dalam data sejarah kasus klinis. Tes ini menyerupai tes One-Word bahwa subjek yang memberi tanda pada sejumlah besar item yang dianggap sebagai mengalami kesulitan.